Pengantar Hak Asasi Manusia dan HUMANITER, Bagian 2. Tutorial Mata Kuliah, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Topik kedua dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Sumber hukum HAM internasional. Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1, Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama adalah 1. Hukum Perjanjian Internasional, 2. Hukum Kebiasaan Internasional, 3. Prinsip Hukum Umum, dan 2 sumber tambahan yakni 1. Putusan Hakim dan 2. Ajaran para ahli hukum internasional. Hukum Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, baik yang bersifat umum maupun khusus, membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian, dan lain-lain. Hukum Kebiasaan Internasional. Kebiasaan internasional, customary international law, adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia. Merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum, diterima sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan-kebiasaan internasional berkembang dengan terbentuknya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada saat ini telah dihasilkan suatu dokumen hasil penelitian yang diprakarsai oleh ICRC tentang hukum kebiasaan internasional dari hukum humaniter. Dalam penelitian ini telah diidentifikasikan berbagai kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh negara-negara untuk hukum humaniter. Hukum kebiasaan internasional yang dimaksud disarikan dari berbagai putusan Mahkamah Nasional dan Internasional serta ketentuan-ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun manual-manual dari angkatan bersenjata dari negara-negara yang diteliti. Prinsip Hukum Umum. Prinsip hukum umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia. Prinsip-prinsip hukum umum yang menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang terdapat dalam semua sistem hukum. Memang tidak banyak yang dapat diformulasikan secara tepat untuk menjadi operasional. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum umum ini seperti antara lain prinsip itikat baik, good fight, prinsip pacta sunt servanda dan prinsip proporsional, yang telah menjadi kebiasaan internasional dan telah dikodifikasi, juga berlaku dalam sengketa bersenjata dan dapat bermanfaat dalam melengkapi dan menerapkan hukum humaniter. Putusan Hakim. Putusan Pengadilan Internasional merupakan sumber hukum tambahan dari 3 sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada 3 sumber hukum utama di atas. Putusan mahkamah, baik pengadilan nasional maupun internasional, dapat dijadikan sumber hukum humaniter. Ajaran para ahli hukum internasional. Ajaran para ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, ajaran tersebut bukan merupakan suatu hukum. Instrumen hukum HAM, dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, di antaranya dalam pasal 1(3). Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen yang mengatur tentang HAM. Instrumen hukum yang mengikat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM. DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya, yang terkait dengan penegakan hukum. Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret tahun 1976. Konvenan ini mengatur mengenai 1. Hak hidup, 2. Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, 3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, 4. Pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual, 5. Persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan, dan 6. Pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya 13 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan ini mulai berlaku pada Januari tahun 1976. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengaksesinya. Walaupun dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya BRIMOB lebih banyak terikat pada hak-hak yang ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tetapi tetap harus mempertimbangkan hak-hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam kovenan ini adalah 1. Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 2. Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan BRIMOB sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa. 3. Hak-hak yang dilindungi oleh dua kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya kovenan tentang hak sipil dan politik, kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu komite tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Genosida. Konvensi ini mulai berlaku pada Januari tahun 1951. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat.
Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, genosida didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Konvensi menentang penyiksaan. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Konvensi menentang penyiksaan mulai berlaku sejak Januari tahun 1987. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang hak sipil dan politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna 1. Mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian, refuler, atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya, karena menjadi sasaran penyiksaan. 2. Menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak. 3. Menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan. 4. Menjamin korban memperoleh ganti rugi serta hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan, CET, yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat di dalamnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari tahun 1969 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal-usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial yang mengawasi pelaksanaannya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mulai berlaku sejak September tahun 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW. Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September tahun 1990 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya.
kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak, CRC, untuk mengawasi pelaksanaan isi konvensi. Konvensi mengenai status pengungsi. Konvensi ini mulai berlaku sejak April tahun 1954 dan Indonesia belum meratifikasi konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah pengungsi. Pengungsi didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Konvensi pengungsi menentukan 4 prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu, persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman. Instrumen hukum yang tidak mengikat, deklarasi mengenai pembela HAM. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Deklarasi pembela HAM memberikan perlindungan bagi para pembela HAM dalam melakukan kegiatan mereka. Deklarasi ini tidak membentuk hak-hak baru tetapi lebih pada memberikan panduan bagi para pembela HAM terkait dengan pekerjaan mereka. Digarisbawahi tugas-tugas negara dalam pemenuhan HAM, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pembela HAM, di samping juga menjelaskan hubungan antara HAM dan hukum nasional suatu negara. Ditegaskan agar para pembela HAM melakukan aktivitasnya dengan cara-cara damai. Prinsip-prinsip tentang hukuman mati yang tidak sah, sewenang-sewenang dan sumir. Prinsip-prinsip tentang pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap hukuman mati yang tidak sah, sewenang-sewenang dan sumir merupakan prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Mei tahun 2003. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi penegak hukum dalam mengadili para pelaku tindak pidana. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan, termasuk kejelasan dalam rantai komando, terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Prinsip-prinsip ini juga menjelaskan secara rinci mengenai jaminan terhadap pemenuhan hak untuk hidup. Pedoman berperilaku bagi penegak hukum. Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengadopsi pedoman pelaksanaan bagi penegak hukum, memberikan arahan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terdapat 8 pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum yaitu, perlindungan HAM, penggunaan kekerasan, penanganan terhadap informasi rahasia, pelarangan penyiksaan perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, perlindungan kesehatan tahanan, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap hukum dan undang-undang. Prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api. Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh peraturan perundangan. Prinsip-prinsip ini menyeimbangkan tugas BRIMOB dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum, maupun dalam melindungi HAM. Deklarasi mengenai penghilangan paksa. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember tahun 1992. Di dalamnya terdapat 21 pasal yang mengatur mengenai pencegahan tindakan penahanan tanpa tujuan yang jelas atau sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, maupun langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah dan menghapuskan tindakan penghilangan paksa. Deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 telah mengadopsi deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita.
Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Deklarasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengawasan terhadap pemenuhan HAM. Adapun pengawasan di tingkat internasional atau PBB didasarkan pada Perjanjian Internasional mengenai HAM, Instrumen Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR). Instrumen Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Komite Hak Asasi. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Manusia, HRC. Instrumen Konvensi Internasional tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Komite Penghapusan Diskriminasi Ras, CERD. Instrumen Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW. Instrumen konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Badan pengawas pelaksanaan perjanjian adalah Komite Menentang Penyiksaan, CET. Instrumen konvensi hak anak. Komite Hak Anak. Demikianlah materi topik kedua, hukum dan hak asasi manusia. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.